Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Finalana Diana, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, akan mempresentasikan tentang perilaku biaya dan juga studi kasusnya. Atas dasar perilakunya, biaya digolongkan menjadi 3. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, dan biaya semi variabel. Apa itu biaya variabel? Ya, sesuai dengan namanya. Biaya variabel adalah biaya yang selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi atau penjualan perusahaan. Penggolongan biaya yang kedua atas dasar perilakunya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya selalu tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang totalnya selalu berubah-ubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Rumus biaya total dirumuskan dengan biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total, atau biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan dengan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan biaya total, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, dan X volume kegiatan. Metode penentuan pola perilaku biaya ada 3, yaitu dengan pendekatan intuisi, pendekatan analisis engineering, pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan intuisi ini adalah pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan analisis engineering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Dan yang terakhir adalah pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan analisis data biaya masa lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Pada pendekatan ini, berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa lalu. Pendekatan analisis data biaya masa lalu ini ada 3 metode untuk menentukan perilaku biaya masa lalunya, yaitu dengan metode titik tertinggi dan titik terendah, metode biaya cadangan, dan metode kuadrat terkecil. Di sini saya akan membahas lebih lanjut, khususnya untuk metode kuadrat terkecil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut dan berfokus pada metode kuadrat terkecil. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap dan total biaya variabel dengan menggunakan rumus B sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dengan A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Dari hasil A dan B tersebut akan dimasukkan ke dalam persamaan pola perilaku biaya, yaitu Y sama dengan A plus BX dengan A sama dengan biaya tetap yang diperoleh dari biaya cadangan, B adalah biaya variabel per unit, Y sama dengan total biaya, dan X volume kegiatan. Berikutlah sedikit pemaparan materi dari teori perilaku biaya. Saat ini kita beralih ke studi kasus. Di sini tersaji tabel volume produksi dan biaya produksi dari bulan Januari hingga bulan Oktober. Volume produksi diwakilkan dengan X dan biaya produksi diwakilkan dengan Y. Sebagai kolom membantu, kita buat kolom tambahan, yaitu kolom X dikali Y dan X kuadrat. Setelah kolom membantu tersebut sudah dibuat dan sudah disigmakan, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan rumus B ke dalam nominal-nominalnya. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sehingga 10 dikali
3.875.182.850 dikurangi 4.310 dikali 8.930.810. Kemudian dibagi dengan 10 dikali 1.866.838 dikurangi 4.310 dikuadratkan. Menjadi 38.521.828.500 dikurangi 38.491.791.100 dibagi 18.668.380 dikurangi 18.576.100 dan hasil pengurangannya menjadi 80.037.400 dibagi dengan 92.280 sehingga didapat nilai B yaitu 867,33. Setelah mendapatkan nilai B, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Kita masukkan ke nominalnya, yaitu 8.930.810 dikurangi 867,33 dikali 4.310. Kemudian dibagi dengan 10 menjadi 8.930.810 dikurangi 3.738.201,06 dibagi dengan 10. Hasil pengurangannya menjadi 5.192.609 dibagi dengan 10 sehingga didapat nilai A yaitu 519.260,9. Setelah nilai A dan nilai B sudah kita dapatkan, masukkan ke formula Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 519.260,9 ditambah 867,33X. Sekian materi tentang perilaku biaya dan studi kasusnya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.